Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa pengajian kita lanjut kepada pengajian fikih, kitab fikih, yaitu dari kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah, yang alhamdulillah hari ini atau minggu ini kita sampai kepada tentang yang membatalkan wudu. Kemarin kita baru dibahas tentang yang pertama, yaitu keluar daripada salah satu dua jalan. Nah, sekarang yang kedua di antara yang membatalkan wudu, yaitu zawalul aqli. Apa itu bib zawalul aqli? Yaitu hilangnya akal. Hilang akal ini banyak macam. Bisa disebabkan binaumin au ghairihi. Disebabkan tidur. Nah, disebabkan tidur. Nah, atau disebabkan yang lain selain tidur, seperti gila atau pingsan, atau juga bisa seperti ayen, penyakit ayen. Nah, maka ada penyakit seperti itu habis wudu ayen jadi, itu batal. Au sukri, atau sebabkan mabok. Baik mabok itu berupa minuman ataupun memakan sesuatu yang memabokkan, sehingga menghilangkan akal, maka batal wudunya. Apalagi zaman sekarang, na'udzubillahi min dzalik, banyak pel-pel sekarang ini, masya Allah ya, antek-antek iblis ini banyak. Dulu mungkin yang memabokkan itu mungkin hasil minuman dan juga diminum bau. Sekarang ada yang enggak bau, enggak ketahuan, tapi tiba-tiba dia oleng, ngomong ke sana kemari ngelantur. Itu pel-pel seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ini akan merusak generasi-generasi daripada anak-anak muda. Merusak daripada generasi-generasi anak muda Islam terutama. Hilang akalnya, hilang rasa malunya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi di antara yang udah wudu yaitu sebab tidur atau selain tidur, yang itu hilang akal. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ar. Kecuali tidurnya yang mantap. Artinya bagaimana? Duduk sila begini misalnya, dia sampai ngantuk begini, tidur dan gak robah, si anggota tubuh ini gak robah, maka tidur yang seperti ini kata ulama tidak membatalkan wudu. Misal seperti menjelang subuh. Ingat waktu di pondok itu kalau kita menunggu imam, nunggu daripada abuya, itu kalau menjelang maghrib menjelang subuh itu agak lama, di 4:30 kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu sampai tidur begini. Awal nggak tahu, kita cuci muka, wudu lagi, ternyata itu yang seperti itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau tidur sampai begini, sampai miring-miring begini jatuh. Nah, ini kan gak mantep, maka ini bisa batal wudunya. Atau mungkin temennya iseng atau gimana, dia tidur di sini, tiba-tiba bangun ada di pojok misalnya, tapi dalam posisi yang sama, tetap itu pun dianggap batal. Kenapa? Pindah tempat. Jadi yang dimaksud tidur itu mungkin sila begini, yang nggak rubah, si pantatnya nggak rubah, mantep begini, kan suka ada. Biasa seperti anak santri seperti ini, ya, menjelang subuh atau sambil ngaji itu, wah, gurunya nerangin, dia nggak tahu kemana, udah ke alam mana tuh nggak tahu tuh. Santri kan begitu, gurunya nyerangin, capek-capek ngebahas ini harus begini-begini, dia mah sampai ngerek, astagfirullahalazim, ente mah kita ngebahas kemana, entenya malah kalam mimpi. Kita ngebahas alam dunia, dia malah kalam mimpi. Ya, tapi dalam hukum tidurnya nggak batal, wudunya nggak batal, tidur yang mantap seperti itu. Tapi walaupun ibarat kata ngantuk, selonjoran dan sebagainya, geletakan, ya batal. Ya, ini yang dimaksud nggak batal itu duduknya yang mantap. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, apa yang membatalkan wudu, yaitu iltika'u basyaratain rajulin wa imra'atin. Bersentuhan antara kulit lelaki dan perempuan, kabiraini ajnabiyaini min ghairi hail. Sama-sama dewasa, sama-sama balik, tanpa ada penghalang. Sekalipun penghalang cuma sekedar tisu, nggak nyentuh langsung kena kulit, itu nggak batal. Tapi
cumanya kesenggol doang, tetap melamsi wal malmus batalat. Yang menyentuh dan yang tersentuh hukumnya batal. Nah, ini hati-hati. Nah, tapi di sini ada yang menyebabkan kita nggak batal, menyentuh siapa aja yang nggak batal. Nah, nanti intinya menyentuh perempuan yang bukan muhrim secara hukum itu dianggap batal. Ada juga yang ketika menyentuh perempuan nggak batal, seperti walaji yahrumu bisababil qurbah wa tusamma nasab asab'atun. Ada juga yang disebabkan nasab, keluarga, kerabat, itu ada 7. Berarti apa? Muhrim kita, mahramnya kita, bukan muhrim, mahramnya kita. Berarti kalau mahram itu nggak boleh dinikahin, dan ketika menyentuh perempuan tersebut itu dianggap tidak batal. 1, wahya ibu kita. Wa in alat, sampai ke atas. Neneknya ibu, kakeknya ibu terus sampai ke atas. Nah, 7. Wal bintu wa in safal. Sama, ini kan di sini belum sebutin. Di sini ada sebab berarti adiknya ibu. Adiknya ibu itu bibi berarti ya. Bibi atau kakaknya ibu itu nggak batal. Itu nggak batal. Anaknya ibu, berarti ibu kita sampai 7 ke atas. Terus saudaranya ibu, siapa, mau kakaknya, mau adiknya, itu nggak batal. Wal bintu, anak kita. Wa in safalat, sampai ke bawah, cucu kita. Anak kita, cucunya. Terus nanti juga seperti menantu, itu nggak batal. Menantu sama mertua itu nggak batal. Wal ukhtu syaqiqah, saudara kandung. Ya, saudara kita sama tetehnya, sama adiknya, itu nggak batal. Bahkan sama anaknya adik kita. Kita punya adik kita punya anak. Nah, anaknya kalau kita nggak batal. Berarti nggak boleh kita nikahin. Kenapa? Karena suatu saat kita boleh mewalikan, menikahi si itu anak ketika misalnya orang tua meninggal, atau orang tua sudah nggak ada walinya kecuali daripada saudara ibunya. Nah, itu nggak batal. Dan itu mahram, nggak boleh daripada dinikahin. Terus atau lagi au al-ab, seperti saudari ayah, kakaknya ayah, berarti tetap ibunya ayah, berarti ibunya bapak kita, adiknya bapak kita. Nah, itu kakak ataupun adik bapak kita itu nggak batal, nggak boleh kita menikahinya. Cium tangan boleh sama dia, cium tangan mau ke mana pun boleh. Wal ammah wal khal, ammah atau khal itu seperti itu, adiknya kakak atau adiknya bapak itu boleh. Wal bintul akh, anaknya saudara kita tadi, ponakan. Ya, tapi bukan ponakan sebelah, misan. Nah, siapa nih kok cium tangan? Misan. Oh, misan batal. Anak siapa? Ini anaknya Uwa misalnya, anaknya Uwa. Anaknya Uwa boleh kita nikahin, berarti hukumnya batal. Nggak boleh kita bersentuhan. Cium tangan, walaupun segala nasab, misalnya kita atau dia lebih tinggi, senenek lah gitu ya. Enggak, misalnya seperti itu. Seperti misalnya antum lah punya saudara anaknya siapa? Anaknya Uwa, itu kan misan dan sebelah, boleh dinikahin. Jadi hati-hati. Ini terkadang ini saudara cium tangan, asal cium tangan. Ya, luar biasa, padahal bukan mahramnya kita. Hati-hati. Gitu. Terus ada juga yang sebab musaharah periparan. Sebab periparan. Siapa sebab periparan? Jaujatul ab. Seperti istrinya ayah kita. Oh, itu ibu misalnya dari ibu yang lain. Mungkin ayahnya nikah, satu istri, kedua istri, ketiga. Maka istrinya ayah kita itu kita boleh cium tangan sama mereka dan nggak batal. Nggak boleh kita menikahinya. Misalnya na'udzubillah min dzalik, karena ayahnya mungkin nikah dengan yang muda, meninggal. Wah, ini mantan ayah saya, ini saya nikahin, nggak boleh. Tetap dia ibumu. Kenapa? Maaf, sudah didukhul, apalagi sudah dimasuk, apalagi sudah ijab kabulkan sama ayahmu. Wa in ala, sampai ke atas. Wa jaujatul ibna, wa jaujah al ibna. Seperti
anak istri. Anak istri berarti anak kita, Bib? Enggak, misal nikah sama janda, membawa anak. Nah itu kita sama anaknya itu nggak batal. Kalau anak yang perempuan ya, kalau laki-laki tetap, laki-laki mah mau siapapun juga nggak batal. Ini ngebahas laki-laki sama perempuan atau seperempuan sama laki-laki. Gitu. Wa in sapal sampai ke bawah. Terus wa umul jauj, ibu mertua. Nah ibu mertua nggak batal. Walau qabla dukhul, walaupun maaf sebelum kita berhubungan dengan istri kita, misalnya ada seorang pengantin nikah, nah, malah belum melaksanakan malam pertama dan sebagainya, tiba-tiba meninggal, belum sama sekali, baru ijab kabul doang, habis hajatan, mungkin kecapean hajatannya, meninggal. Misalnya seperti itu, bagaimana tuh, Bib? Kan saya belum memasuki, belum berhubungan dengan istri saya, tapi sudah ijab kabul. Walaupun seperti itu, tetap hukumnya kita kepada mertua batal selamanya tuh. Nggak boleh kita menikahi mertua kita. Wah, mertuanya masih agak muda nih, ini kan nggak boleh. Tetap dia ibu, walaupun bahkan sekalipun cerai. Misal cerai, pisah sama istri gitu, tetap mertua ya tetap mertua. Salaman, harus harus hormat sama dia. Nah itu di antara yang musyaroh. Satu berarti zaujatul istrinya ayah kita. Itu nama bukan selain ibu. Kalau ibu mah jelas. Jadi udah jelaskan ibu mah. Ini mungkin selain istri keduanya, ketiganya gitu. Terus anaknya istri kita. Misalnya kita nikah dengan seorang janda, memiliki anak dia. Nah, anaknya kepada kita tidak batal. Apalagi setelah kita berhubungan dengan si ibunya. Tapi bagaimana hubungan si anak dengan anaknya kita? Itu batal. Hati-hati itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Misal ada seorang duda nikah dengan seorang janda. Seperti itu. Yang si duda ya bawa anak laki-laki. Yang si perempuan, yang janda bawa anak perempuan. Nah, anak si janda ini yang perempuan kepada bapaknya bapak yang sambungnya ini nggak batal, nggak boleh dinikahin. Sama anak si bapak yang si duda yang laki-laki nggak batal kepada ibunya yang bawanya si bapak itu. Tapi anak sama anak itu hukumnya haram. Haramnya apa? Nggak boleh cium tangan. Misalnya umurnya agak bawah si laki-laki atau paling kakak si laki-laki agak tua, nggak boleh cium tangan. Bahkan sekali mau dinikahkan anak sama anaknya boleh secara syariat. Nah, cuman ya mungkin kalau kita nih, wah masa bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya, misalnya begitu. Tapi kalau sudah hukum boleh, daripada jadi fitnah, daripada mengumpulkan hal sesuatu yang melanggar syariat, ya udah nikahkan, boleh itu. Jadi hati-hati. Mereka kadang begitu, kamu siapa? Ini saudara saya, saudara gimana? Beda bapak, beda ibu, beda bapak, beda ibu. Maksudnya gimana? Kok bisa saudara? Iya, ibu saya kan nikah sama bapaknya si AA, cina. Udah punya anak tuh si AA. Ya saya, bapak saya orang sana, orang sana katanya. Oh, berarti itu bukan saudara. Nah, itu mah boleh dinikahin tuh. Kalau mau sama-sama suka ya. Nah, artinya apa? Batal seperti itu. Jadi yang nggak batal tadi kepada adik kita, ponakan, ya anaknya Wa mungkin ya, Wa bibi, kalau itu anak am, khal, nah itu nggak batal. Kakaknya ibu, adiknya ibu, nah itu nggak batal. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang nggak batal. Banyak sebenarnya, masih banyaknya. Itulah yang ketiga di antara yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan kepada perempuan yang bukan mahramnya. Insyaallah minggu depan, karena masih panjang ini, kalau dibahas secara ini ya kepanjangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah dekat kepada Allah, tambah ibadah lebih baik, lebih istimewa, Allah lebih ridho, Rasulullah lebih ridho, dan kita meninggal dalam husnul khatimah, mendapat surga Allah, masuk surga tanpa dihisab, bijahin Nabi wa bihaqqin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim